Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursyalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, kepada hadirin hadirat jemaah perguruan Tariqat Naqsabandi rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izinnya hingga pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, kita menghadiri majelis zikir perguruan Tariqat Naqsabandi yang kita selenggarakan di pesantren yang kita cintai. Moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita selalu dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Kita ini berada pada bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Ada juga yang sudah memulainya, yang mendahulunya. Tapi insya Allah kita akan lakukan nisfu Sya'ban itu pada malam minggu ya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menghadiri prosesi daripada nisfu Sya'ban. Ya, karena ini menjadi kontroversi nisfu Sya'ban, tapi tidak banyak orang yang memahami ada apa di balik nisfu Sya'ban itu sendiri. Bagi jemaah yang ngerti, yang paham, ya sudah sering kita jelaskan di mana nisfu Sya'ban ini adalah merupakan hari penyambutan ya daripada keluarga kita, ibu bapak kita yang mendahului kita, sehingga Allah izinkan mereka untuk berziarah, untuk mendatangi ke keluarga. Cuma kita sendiri yang nggak ngerti, nggak tahu. Makanya orang dulu kalau sudah masuk bulan Roh ya, rame-rame Roh, hampir setiap kampung, dari pintu ke pintu kita di Pesila. Makin ini cukup le masjid doang, ya lagi. Kalau dulu ya mewajibkan ya, karena paham sekali, karena dia sedang menyambut daripada keluarga mereka yang sudah meninggal. Itu dia juga untuk membuktikan rasa kasih dan sayangnya, dan mereka dia alami, dia diperjumpakan, dia dipertemukan ya. Dari apa yang mereka lakukan itu, apa yang dia jalankan itu mereka peroleh. Itu ibarat kita menyongsong dia, mempersiapkan dia, akan menjadi satu kesenangan buat mereka ketika mereka disambut ya, dengan zikir semuanya. Tetapi kan kebanyakan kita hanya pribadi kita sendiri, lupa terhadap keluarga kita yang sudah meninggal, yang paling mengisi dengan baca Yasin atau doa-doa lah misalnya. Tetapi isi dari semua itu adalah kepentingan pribadinya, minta panjang umur lah, rezeki lah, ya diberikan kesehatan dan sebagainya. Ya syafaat kepada keluarga, ibu bapak ini kadang kita lupakan. Nah, kalau dengan kita di sini ini yang lebih kita utamakan. Momentumnya adalah di mana pada nisfu Sya'ban. Dan nantinya kita tutup pada bulan Ketopat. Topat itu kita tutup, perjalanan mereka sudah selesai. Kan gitu kan. Itulah baru kita hantar mereka, baru kita pergi ziarah kuburan dan sebagainya. Itulah sebetulnya. Nah, ini
Ya merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi, tetapi ada makna historis religinya, agama. Artinya satu perjalanan rohani di situ. Bagi mereka yang paham kerohaniannya itu, yang peka, yang mengalami, yang merasakan proses itu, mereka jalankan. Tapi kalau enggak ya dianggap ini satu hal yang baru gitu. Tidak, ini kan para wali-wali. Para wali-wali itu memberikan satu cara seperti ini supaya tidak hilang keakrabannya, kedekatannya sama keluarga. Itulah artinya kerohanian ini sebenarnya ya tidak jauh ya, dekat tapi tidak bersentuhan, jauh tapi tidak berantara. Bayangkan enggak? Nah itu, makanya begitu syafaat itu terhantarkan begitu cepat, enggak sangat gitu. Itu kalau kita perjalanan ke alam barzah itu kan membutuhkan 300 tahun cahaya baru bisa nyampe. Makanya susah untuk orang bisa tembus ke situ. Karena tidak memiliki alat ke situ. Ibarat kita mau ke bulan, kalau tidak pakai Apollo kan mustahil kan. Kalau kita pakai ceketer mana bisa ke situ. Kan gitu. Akses ke sana situ sangat berat. Nah itulah sesungguhnya kita di sini sudah dicukupkan, sudah diberikan tatanannya ya, untuk menjalankan itu. Jadi tidak sekedar kita menjalankan begitu saja. Oleh sebab itu kita harus benar-benar persiapan diri kita. Persiapan dari sisi amaliyah kita, ilmu kita. Ya, itulah menjadi satu bingkisan-bingkis gambaran ya, kesenangan buat mereka, hadiah-hadiah buat mereka. Itu selalu terus kita kirimkan. Nah, itu sebabnya mereka selalu hadir, menghadiri di mana ketika kita ya sebut atas nama ibu, bapak dan syarikul warisin. Dan mudah-mudahan nanti pada nisfu sabat itu Allah mempersaksikan keberadaan mereka, kan begitu. Gimana rasa syukur mereka, rasa terima kasih kan ya. Supaya kita hanya cerita gitu. Itu sebabnya kita, kenapa kita melatih sir, jahal, tafakur dan sebagainya itu, kita supaya akses kita ke rohani itu mudah gitu, cepat nantinya. Kalau kita sudah membiasakan ke situ, tadi kita nggak membutuhkan pertolongan, harus pakai jampi-jampi lah, baca-baca lah. Karena selalu kita terus ke situ, ya dalam hari-hari kan gitu, sehingga mudah gitu. Anggaplah pelunggu kita mau kemana misalnya, tapi kalau kali itu kita berangkat, terasa jauh, terasa bingung, terasa susah. Ya enggak ini jalannya, benar enggak kan begitu kan? Bisa jadi kita kita balik, enggak jadi kan itu. Tapi kan persoalan ini kan dianggap persoalan sepele. Nanti Allah lah yang memberitahu. Ya, memang benar itu, tidak terlepas daripada kudrat dan iradanya Allah. Semua itu tidak terlepas. Tapi kita harus berjuang dulu. Jadi Allah itu tergantung daripada hamba. Hamba ini harus ada satu keinginan dia, satu kemauan dia dulu, kan begitu. Nah kemauan itulah yang kita koneksinya ke Allah. Jangan kemauan semata-mata, tapi tidak kita sandarkan kemauan itu kepada Allah. Itu caranya kan gitu. Dalam ibadah itu makanya pernyataan tubatil itu adalah kita gantikan satu, artinya satu punya keinginan, kemauan itu tidak lagi kita kan itu betulnya hawalah. Jadi dalam prosesi kita di dalam nisfu sabat ini, insya Allah nanti pada malam nisfu sabat ini yang kita geburkan. Artinya tetap kita sholat, tetapi di sebagian mereka tidak ada sholat nisfu saban. Ada mengatakan itu nisfu saban boleh, tetapi nafsi-nafsi kan gitu, tanpa harus sholat berjamaah. Tapi kalau kita nafsi-nafsi bagaimana sholat? Lalu akan kacau kan gitu situasinya. Ya, jadi sesungguhnya dalam inilah pentingnya orang-orang yang punya satu pemikiran atau ijma dan qiyas itu berlakulah di situ. Walaupun secara mungkin dari akli dan aklinya memang belum mencukupi kan, tetapi ijma dan qiyas itulah sesungguhnya menjadi rujukan kita harusnya. Dan para ulama-ulama itu kan melakukan ini. Makanya sesuatu hal yang sudah cukup lama disebut sebagian ini, tapi ada sebagian yang tidak mengikutinya prosesi nasib besar. Kita tidak melihat dari sisi luarnya, tetapi adalah perjalanan spiritualnya, kerohaniannya,
Begitu juga dalam sisi kita dalam berzikir seperti ini, dalam perkumpulan ini kan adalah membentuk jiwa-jiwa rohani yang kuat, yang bersih, yang bagus, yang tenang, yang elok. Nah, kita kan bangunlah jiwanya, bangunlah. Gimana cara membangun jiwa kita? Kalau zikir kan nggak ada gitu, nggak ada perkumpulan, nggak ada halqa, kan gitu. Bangunlah jiwa inilah, dan membangun jiwa dengan satu konsep, satu peramalan, satu bentuk ilmu yang kita harus kita terima, yang kita ilmukan dan kita aplikasikan. Dan inilah apa yang kita lakukan dalam perjalanan ya kita hari ini dan seterusnya. Dan itu merupakan menjadi satu bentuk ya, artinya keberadaan kita, warna kita nanti, ya suasana kita. Ya. Itu jawaban itu nanti kita peroleh. Ya. Apa itu sebabnya Allah katakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan apa yang kita perbuat, apa yang kita ilmukan, yang kita imani, yang kita amalkan. Nah, oleh sebab itu dalam proses keimanan ini sangat-sangat penting, sangat menentukan. Bayangkan enggak ketika ada iman, walaupun iman itu hanya setitik saja, tapi itu ada, itu bisa menyelamatkan. Bayangkan, ya daripada peramalannya banyak tetapi keimanan enggak ada, peramalan itu ditolak. Karena berdasarkan iman itu sebenarnya amal itu diterima. Iman tanpa amal ya juga enggak bisa, amal tanpa iman juga enggak bisa, kan begitu. Nah, kita kan punya, itulah menjadi sandaran kita dalam beramal. Jadi tidak lagi kita menyandarkan keimanan kita kepada hal yang lain. Kan nanti bisa-bisa jatuhnya syirik, atau menjadi orang musyrik, menyandarkan amal itu selain daripada Allah. Itu sebenarnya. Makanya dikatakan peran amal itu harus ikhlas semata-mata karena Allah. Wa abudu rabbaka hatta ya'tiya kal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga mendatangkan keyakinan, keimanan. Bayangkan untuk memperoleh satu keimanan ini kan harus dibuka dulu. Di mana letak iman itu dalam hati, maka disitulah kita diajarkan bagaimana membuka. Itu sebenarnya supaya keimanannya jelas, ya. Landasannya ada, sandarannya pasti gitu. Jadi fokusnya ada. Jadi itu sebenarnya dalam beribadah itu sebenarnya. Jadi ini yang tidak mereka lakukan dan mereka lalaikan, dia lupakan. Seolah-olah jadi dengan sebuah ucapan, gerakan, sebuah bentuk bacaan-bacaan. Itu amaliyah zahiriyahnya. Ya fi'liyah, kauliyah dan fi'liyahnya kan seperti itu. Tapi kalau qalbiyahnya bersandarnya kauliyah fi'liyahnya kemana kan gitu. Nah, hati inilah yang penting, makanya apabila itu baik maka akan menjadi baik yang lainnya. Kauliyahnya fi'liyahnya kan baik. Itulah yang disindir oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, bil jasadil mudghah iza sulihat kullu wa iza fasadat kullu. Karena dalam jasad itu ada seketul daging, apabila itu daging seketul tidak itu baik maka akan semua akan jadi baik. Dan apa itu bila rusak maka itu jadi rusak. Itulah artinya jadi menentukan sekali daripada amal kita ini, sholat kita, zikir kita, syirik kita semua. Itu ada ditentukan daripada apa yang ada di dalam hati. Nah, itulah pentingnya kita harus tekuni itu, istiqomahkan. Kemudian kita tingkatkan dia dalam bentuk keilmuannya tentang itu. Maka di situ ada tatanannya ada di situ, wilayahnya ada gitu. Nah, ini wilayah-wilayah inilah yang menjadi makom kita. Ya, itulah disebut kita makom, kedudukan ya. Dan ini yang seterusnya kita berlomba-lomba untuk ke situ supaya kita tidak bingung lagi mau kemana, di mana kita nanti kan gitu. Allah akan menempatkan sesuai dengan ilmu, dengan amal kita. Kalau kita di Tofi ya akan ditempatkan di Tofi kan. Kalau di Hidrofi ya di Hidrofi. Ya semua ada kelas-kelasnya kan gitu. Ibarat kita sekolah punya kelas gitu. Makanya kan orang sekarang kalau ada istilahnya nomor ID-nya kan gitu, orang nggak ditanya-tanya. ID-nya ditunjukkan, udah sampai di sini. Begitu ditunjukkan nomor ID-nya, passwordnya udah kan di situ loh. Nggak lagi pertanyaan yang harus dimunculkan. Gitu. Terlalu jauh sekali sih. Kalau terlalu ribet gitu kan, lebih canggih kan gitu. Di alam roh itu lebih canggih daripada alam dunia ini. Belum diinginkan, hanya sekedar belum dikatakan, hanya keinginan aja langsung muncul. Bayangkan enggak? Nah, itu luar biasa kalau di dunia ini berat terjadi seperti itu kan. Nah, tetapi kalau di situ terjadi
apalagi yang lainnya, itulah perumpamaannya kan gitu. Nah itulah alam rohani ini tidak ada yang disusahkan, tidak ada orang yang artinya disibukkan oleh persoalan-persoalan dunia lagi kan begitu. Hanya mereka ibadahnya hanya zikir kepada Allah. Itu sebabnya kita di sini ya di dalam wadah kita ini membangun jiwa kita supaya jiwa ini sudah terbiasa sebelum jiwa ini ada nanti di alam ruh, alam jiwa itu sendiri. Maka hai jiwa-jiwa yang tenang gitu, kembali ke paduka dan masuklah ke dalam pulangan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ya itu sebabnya kita bentuk jiwa kita ini, isi dengan roh, dengan zikir. Wah, itu makanya ada beberapa zikirnya di situ. Maka itu terus kita hati tingkatkan. Oh, ibarat kita punya ruangan ini kan punya lampunya yang wattnya yang berbeda. Ya apanya, ya apa, banyaknya juga ya berbeda kan gitu. Tapi kalau ditaruh itu ada beberapa lampu misalnya kan luar biasa enggak? Mungkin bisa jadi bayangan kita tidak kelihatan saking terangnya kan begitu kan. Ya disitulah sesungguhnya merupakan satu apa namanya yang memang Allah jadikan, yang Allah letakkan di situ sebenarnya. Dan itulah yang sesungguhnya yang disuruh cari gitu. Tapi orang-orang dulu kan memperolehnya kan harus bertapa, harus halwat baru menaik. Ketemu pun juga masih bingung apakah iya apa enggak. Nah itulah pentingnya pembimbing itu sendiri, karena dia sudah tahu terlebih dahulu tentang apa yang mereka cari. Oh ini dia Pak, ini dia, ini maksudnya ini dia. Kan begitu sebenarnya. Nah itu semuanya. Jadi apa yang mereka jalankan ini sudah ada dari azalinya, bukan sesuatu yang diwujudkan kemudian, tidak, sudah ada terhadap diri kita dan semua-muanya di situ ada gitu. Tinggal kita menuntut, makanya kita tuntut ini. Berarti bukan kita mencari, menuntut barang wahara akan barang itu. Nah yang para deprituk kena barang sewahara di dalam diri. Dan itulah yang Allah katakan, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan, tidak memakainya, tidak mengamalkan, tidak mengilmukan, tidak diperhatikan. Nah itulah kesalahan kita, kemurkaan kita kepada Allah. Kita mengabaikan persoalan-persoalan yang tersirat di dalamnya. Bukan hal lain. Kalau ini kan otak, semua itu kan adalah prosesi daripada kita belajar. Kalau masalah menghafal apa itu, kalau orang-orang muslim aja banyak. Orang-orang yang belajar apa namanya di satu tempat belajar hatam Al-Quran itu, orang-orang non-muslim banyak yang hatam. Banyak kan enggak? Itu seperti cerita seorang pendeta itu bisa hatam Al-Quran, banyak luar biasa gitu. Nah ini, tapi kan bukan tujuannya untuk mencari ilmu, mencari Islam, tapi dia hanya ingin tahu sejauh mana pelajaran Islam itu sendiri kan. Bahkan dia mengambil pembelajaran itu untuk menjadi bahan dakwah mereka, untuk menyampaikan tentang masalah kelemahan-kelemahan Islam dan sebagainya kan gitu. Bukan diambil dari sisi-sisi yang haknya. Ya, memang itu adalah ya cara mereka, jalan mereka untuk apa namanya memperkenalkan daripada keyakinan mereka. Tetapi luar biasa juga. Luar biasanya apa ya? Segitu aja pemahamannya, segitu aja yang mereka lakukan, keyakinannya berani nyawa taruhannya. Kan itu satu hal yang belum pasti. Sampai segitu luar biasanya enggak? Ya mereka sembah salib misalnya, kok bisa mereka begitu luar biasa keyakinannya. Mereka sembah apalah ya patung lah misalnya, sebegitu kuat keyakinannya. Wah kan luar biasa. Tapi keluar biasaan mereka salah menempatkan. Nah apa kita tidak harus lebih daripada itu? Nah, itu artinya. Dan itulah yang sebenarnya keyakinan itu penting, karena itu kekuatan akses kita untuk mendapatkan rahmat dari doa Allah, mendapatkan cahaya itu sebenarnya. Gak bisa sekedar hanya kita ikut-ikut, tapi keyakinan sekedar. Makanya Allah tergantung daripada hamba. Kalau sekedar keyakinan kita, sekedar juga Allah berikan. Sekedar cara mengaplikasikan, mengamalkan sekedar juga. Tapi lihat prosesi jamaah-jamaah kita yang sudah mendahulu, luar biasa. Ketika dia begitu semangat, dia begitu yakinnya yang mendalam dia, sampai terlupakan yang lain-lainnya, kan luar biasa enggak?
Itu yang kita jumpai dari beberapa jamaah-jamaah kita yang sudah mendahului itu. Udah kurang apa lagi sebenarnya. Nah, ini sebenarnya hanya sekedar mengingatkan saja sebenarnya. Apa yang terjadi yang kita lihat, kita rasakan lah sebenarnya. Kalau memang apa yang kita terima ilmu ini udah bubar sebenarnya, kalau nggak ada hal-hal yang real yang kita lihat kan gitu, yang kita jumpai, yang kita buktikan, udah bubar, nggak mesti, nggak nyampe. Nggak penting mereka itu mau ngolok-ngolok kita, nggak penting mereka itu dia bubar, ya jemaah sendirilah yang lebih paham kan begitu, karena dia yang ngelihat dan dia rasakan. Nggak mungkin, ibarat kita sajikan sebuah makanan, kita tidak bisa kita paksakan kalau orang itu tidak nyaman dengan makanan itu. Tapi kalau dia sudah nyaman, dia jauh-jauh mesti diambil gitu. Tidak mesti harus teriak-teriak, kok ini yang baik, ini yang tidak mesti harus kita menjelekkan dagangan orang lain. Ya, karena kita tidak laku atau tidak ada yang mengambil, jangan begitu sebenarnya. Nah, kita justru kita kasih, coba silakan gitu, cari kalau ada kan gitu. Kalau ada pemahamannya, ada sebuah kajian-kajiannya, itu bagus gitu, ambillah kalau itu memang. Tetapi kalau sebatas kajian-kajian saja, bagaimana mengaplikasinya itu lagi kan begitu. Ya, itulah sesungguhnya mudah-mudahan lah mereka-mereka yang coba memulai membuka kajian-kajian kerohanian ini menyentuh hal-hal yang itu sebagai cikal bakal orang-orang itu untuk bertanya, untuk untuk belajar. Tapi dari sebelumnya itu kan orang susah kan gitu. Seolah-olah keilmuan ini nggak ada gitu. Tidak mungkin kita jumpai dalam zaman sekarang ini. Ini kan peramalan orang-orang terdahulu, para nabi-nabi, para wali, nggak mungkin, mustahil gitu. Itu soal. Sehingga mereka ya kesulitan juga kan gitu. Nah, tapi sekarang sudah ada beberapa orang sudah. Alhamdulillah, syukur, kita kan bersyukur ketika ada saudara kita yang lain yang membahas tentang masalah kerohanian tentang hati. Nah, jadi itu salah satu langkah, satu bentuk satu jalan kita untuk diskusi yang lebih lanjutnya, lebih dalamnya kan begitu. Nah itu, jadi kita tinggal kita tawarkan dia kemana arah pembahasan itu, di mana sih sebab pembahasan itu, maknanya kayak gimana kan begitu sungguhnya. Nah inilah yang perlu saya harapkan pada jamaah-jamaah kita yang senior, yang punya satu basic pemahaman, pemikiran yang baik. Apa sih susahnya sebenarnya membahasakan ini? Nah, itulah makanya itulah yang Allah minta, itulah cara menolong agama Allah. Suruhlah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Nah, itu sebenarnya. Situasi kita sekarang ini kan udah tidak lagi orang bahas-bahas tentang masalah istilahnya yang tentang. Sekarang udah Melayu, orang berpikir masing-masing, lu, gue kan gitu. Tidak lagi, wah kamu kenapa gini, enggak. Gitu. Penting alasan itu baik, berikan penjelasan itu bagus, mereka akan terima. Kan gitu sungguhnya. Tidak akan menjadi satu sorotan-sorotan. Kayak dulu kan, kalau kita ngaji ke mana misalnya jauh dari warga kita, ada persoalan. Ya kan gitu. Dan sekarang udah tidak terlalu. Walaupun mereka koreksi, tapi tidak sedetil yang sebelum-sebelumnya. Justru mereka akan menjadi satu pemikiran buat dia. Kenapa orang ke sana? Ada apa? Apa sih sebenarnya yang mereka cari di situ? Nah, itu nilai apa yang lebihnya di situ? Nah inilah makanya kita penting dari jam-jam ini perlu ada, mungkin ada semacam jadi keluhan-keluhan, ada satu persoalan-persoalan yang belum terjawab atau belum kita pahami. Apa sih keinginannya mereka kan begitu. Kita di sini hanya alatnya mempersiapkan saja, bukan kita artinya memperuncing persoalan atau kita mau berdebat, mau cari karena ada menang, tidak. Nah itu bagaimana untuk masuk ke wilayah yang belum mereka lakukan. Nah, itu aja, kita tidak persoalkan kauliah dan fi'liyahnya, udah benar, udah itu nggak salah gitu. Cuma yang kita persoalkan adalah bagian kolbiahnya, sampean ada nggak itu kan gitu loh. Nah, tahu enggak itu seperti apa, gimana cara aplikasinya, kan itu sebenarnya. Nah, jadi di situ sebenarnya, makanya ketika ada jamaah-jamaah yang melihat orang sirap, kan ada sebagian orang yang nggak ngerti, kenapa itu seperti itu, seperti hal-hal seperti itu aja sudah mereka nggak tahu. Kan. Gimana untuk menghadapi satu ibadah syar'i itu nanti, kan ada namanya ibadah kolbu, ada namanya ibadah rahasia, ibadah batin.
Nah, gimana? Jadi kalau itu tidak dilakukan berarti ibadah itu nggak akan pernah dikatakan ibadah yang total atau ibadah yang terus tanpa batas. Karena tidak mungkin kita ini tidak apa artinya tidak ada saja waktu kita tidak. Misalnya mungkin kondisi kita udah hancur-hancuran kan, tidak mungkin kita melakukan apa itu ibadah itu sendiri, terutama itu sholat. Terus bagaimana mengaplikasikan itu kan gitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi kalau kondisi itu kita, misalnya kita mau kembali ke Allah, mau diambil oleh Allah, mau kan kondisi dalam kita dalam tidak ibadah. Ya wajarlah kalau kita ditanya, kita mungkin tidak menjalankannya, merasa menjalankan tapi tidak. Nah ada itu aja. Kalau kita pahami itu, insya Allah mungkin orang akan merenung, akan cari itu ibadah rohani itu sebenarnya. Jadi mereka nggak ada istilahnya kesulitan untuk menjalankan atau mengamalkan, karena mereka tahu apa itu ibadah rohani. Kalau dalam bahasa sumbawaannya itu adalah sholat ngeputis, sholat yang tidak ada putusnya, wudhu yang tidak pernah ada batalnya. Bayangkan enggak? Itu kan perjalanan itu kan mereka udah dapatkan itu. Pembahasan itu sudah dapatkan dari jauh sebelum mereka menerima. Tapi setelah dia menerima ini, barulah mereka paham. Ya alhamdulillah, maka di situ sekarang udah jamaah kita udah berlomba-lomba, udah banyak sekali udah asing lagi di situ kan. Dan juga para kiai, ulama, dan guru dan ya orang-orang tokoh sudah sangat mendukung di situ. Itu ya. Jadi apa yang membuat yang mendukung, karena dia menjalankan dalam semua sisi syariat dengan hakikat kan gitu. Jadi ada sebagian orang melihat ketika sudah mempelajari hakikat tidak dimunculkan, tidak diikutkan syariat, itu yang membuat syiarnya tidak jalan. Nah, itu kalau masalah syariat udah dari dulu kan gitu. Nah inilah makanya kita di dalam wadah perguruan kita ini selalu kita bangun, kita jaga syariat Nabi, kaifiat Nabi sebagaimana yang kita lantunkan dalam setiap salawat itu ya. Dan mudah-mudahan utama kepada jamaah-jamaah kita yang baru, bahkan termasuk yang senior, ini juga kadang-kadang tidak memberikan satu dukungan-dukungan yang baik. Kadang-kadang ada dulu jamaah kita ketika diminta untuk datang pembaharuan, datang untuk ada saja bahasa-bahasa yang mereka belokkan. Disuruh bertengak, ini kena bertengak gitu ya, itulah misalnya dibelokkanlah ke situ. Itu yang nggak boleh. Itulah apalagi dia tujuannya yang tidak baik kan berarti akan menjadi satu bumerang buat dia sendiri. Oh kita sudah punya satu ya kewajiban di situ ya. Maksimal lah kita mendorongnya itu. Itu kalau persoalannya untuk selanjutnya itu kan masing-masing. Bagaimanapun juga kita tidak terlepas daripada diri kita sendiri, walaupun siapapun. Makanya kita patenkan dulu pemahaman kita, keimanan kita, amal kita. Nah, barulah kita bergegas untuk persiapan kita itu kan untuk liqa'a Rabbi. Itu sebenarnya. Bagaimanapun juga kita ini kan bagian daripada calon-calon semua kan gitu. Artinya satu barisan-barisan yang akan menunggu barisan yang kapan yang mana kan gitu. Tapi kita kan tidak memikirkan persoalan itu karena kita asik dalam zikir sehingga tidak melihat situasi-situasi seperti apa namanya. Itulah saya katakan bahwa asik dalam zikir sehingga ya ulang tahun pun juga tidak terasa, sudah dekat 1 tahun. Asik terus. Tapi kalau asik dalam hal ini itu luar biasa. Keasikan ini akan menjadi bentuk satu mahabbah kita, kerinduan kita. Perjumpaan itu kan ada ketika kita di dalam zikir. Karena mahabbahnya Allah ketika ada mahabbahnya kita. Itu kalau kita mahabbah, kita berjumpa dengannya, Allah pun juga mahabbah, tenang itu bersama. Mana habalika Allah, abalika, kan gitu bahasa. Dan mudah-mudahan kita ini jadikan zikir ini sebuah kecintaan, bukan lagi kewajiban, kecintaan.
Artinya satu hal yang membuat kita enjoy, nikmat. Jangan dibuat jadi beban gitu. Oh zikir kita sering banyak dan merasa jadi beban. Itu yang nggak bagus. Jadikanlah itu satu enjoy, kenikmatan. Ibarat punggu dahar, ibarat punggu menikmati suatu hidangan yang senang sekali. Berkali-kali dihidangin, tetap aja nikmat. Nah itu bisa. Nah mungkin kita harus berusaha seperti itu sebenarnya. Walaupun mungkin berat, susah awal-awalnya terus. Itu cara Allah sebenarnya untuk bagaimana hamba itu supaya contoh aja misalnya, kenapa kita disulitkan, kenapa kita berbagai macam perkara yang dimunculkan. Karena ingin Allah itu melihat kita menangis, melihat kita itu lebih dekat, lebih lebih ingat kan begitu. Memang ketika kita dalam situasi itu baru mau dekat ke Allah, mau lebih ya terutamalah proses yang kita lihat dalam perjalanan kehidupan yang sekarang dengan berbagai macam ujian, tantangan sebagainya kan begitu. Makanya orang udah mencoba untuk pendekatan spiritual sudah. Karena pendekatan yang materi ini susah, berat sekali, sangat susah, sangat berat. Sehingga mereka banyak yang mengeluh kan gitu. Tapi kalau melalui spiritual mereka sudah menemukan titik. Ya. Jadi disitulah mereka dapat satu ketenangan, menerima suasana, situasi-situasi yang mereka alami kan begitu. Itu sebenarnya sangat banyak sih kemanfaatan yang kita peroleh sebenarnya dalam zikir-zikir ini. Nah itulah makanya dalam konsep membangun jiwa, bangunlah jiwa dan raga ini adalah semua-muanya tercover, semua-muanya menjadi balance. Ada keselarasan dia ya antara zahir dengan batin ya. Mudah-mudahan ini ya sebagai menu kita, sebagai vitamin-vitamin yang menyehatkan pikiran kita, menyehatkan akal kita, perasaan kita dan rohani kita secara zahir dan batin ya. Insyaallah kita akan ketemu nanti malam minggu, kita bahaskan tentang nisfu Sya'bannya. Demikian penjelasan yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.